Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pravi Ramadhani. Saya merupakan mahasiswi Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah Business Intelligence yang berkaitan dengan Big Data Business. Sebelum kita beranjak pada pembahasan terkait studi kasus yang telah diberikan, mari kita kenali dulu apa sih yang dimaksud dengan Big Data Business. Big Data Business merupakan penggunaan data dalam jumlah yang sangat besar atau Big Data untuk mendukung kegiatan bisnis, seperti pengambilan keputusan, analisis pasar, peningkatan layanan pelanggan, dan pengembangan produk baru. Big data memungkinkan perusahaan untuk memahami perilaku konsumen yang lebih baik, mengidentifikasi tren, dan mengoptimalkan proses bisnis. Selanjutnya, lebih detail mengenai Big Data Bisnis meliputi yang pertama adalah pengumpulan dan penyimpanan data, di mana mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi online, perangkat IoT, dan sistem bisnis internal. Yang kedua adalah pemrosesan data, di mana memproses data yang kompleks dan beragam untuk membuatnya lebih mudah dianalisis. Yang ketiga adalah analisis data, di mana menggunakan teknik analisis canggih seperti pembelajaran mesin, pemodelan prediktif, dan analisis statistik untuk menemukan pola dan wawasan yang berharga. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan berbasis data, di mana menggunakan wawasan yang diperoleh dari analisis data untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan cepat. Selain itu, Big Data Business juga memiliki berbagai manfaat. Di antaranya, yang pertama adalah peningkatan efisiensi operasional. Ini digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan guna mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah peningkatan layanan pelanggan, di mana memahami perilaku dan kebutuhan pelanggan untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan relevan. Dan yang ketiga adalah pembuatan keputusan yang lebih baik. Ini menggunakan data untuk membuat keputusan yang lebih informatif dan efektif. Yang keempat adalah pengembangan produk dan layanan baru. Di sini mengidentifikasi peluang pasar dan tren yang muncul untuk mengembangkan produk dan layanan yang inovatif. Dan yang terakhir adalah peningkatan pemasaran. Ini digunakan untuk memahami perilaku konsumen dalam menyempurnakan kampanye pemasaran dan mencapai target pasar yang lebih efektif. Setelah mempelajari Big Data Bisnis secara singkat, mari kita lanjutkan dengan menganalisis sebuah studi kasus yang telah ditentukan yang bersumber dari laman website kompas.co.id. Berikut adalah tampilan dari laporan kinerja suatu perusahaan yang akan kita bahas lebih lanjut, yakni berkaitan dengan data penjualan FMCG. Pada kompas.co.id mengungkapkan market FMCG di e-commerce mencapai Rp57,6 triliun sepanjang tahun 2023. FMCG sendiri merupakan singkatan dari Fast Moving Customer Goods, yang berarti barang konsumsi dengan perputaran penjualan yang cepat dan harga yang relatif terjangkau, di mana produk-produk FMCG biasanya adalah barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, produk perawatan pribadi,
dan produk rumah tangga. Pada laporan kinerja ini juga tersaji diagram-diagram yang dapat mempermudah pembaca dalam memahami konteks yang ada pada laporan kinerja tersebut. Untuk lebih jelasnya, artikel ini dapat diakses melalui link yang telah saya sematkan pada description box di bawah. Yang perlu diperhatikan dalam membahas topik tersebut adalah yang pertama, apakah laporan kinerja tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence? Yang kedua, apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna? Dan yang ketiga, apakah kelemahan report sales and venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut? Dan yang terakhir, apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge? Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait poin-poin penting, yakni yang pertama adalah laporan kinerja tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence karena menyajikan data yang akurat dan relevan, di mana data tersebut diperoleh dari sumber data yang valid, pemrosesan data yang tepat, dan relevansi terhadap tujuan bisnis. Selain itu, data disajikan dalam bentuk visualisasi yang efektif dan informatif karena menampilkan grafik atau diagram yang mudah dipahami. Dan juga laporan kinerja ini telah memiliki kemampuan dalam mendukung pengambilan keputusan, di mana pada laporan ini tersaji informasi terkait pentingnya inovasi, personalisasi, dan omnichannel dalam strategi pemasaran. Selanjutnya, laporan tersebut juga telah memenuhi beberapa kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna karena memiliki volume data yang besar. Ini terlihat pada data dalam laporan ini mencakup informasi dari 270 subkategori FMCG, 38.185 brand, dan 10.712.117 produk listing. Laporan ini juga memiliki variasi data yang beragam, di mana data ini bersumber dari berbagai e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli yang telah mencakup dari berbagai kategori produk seperti perawatan kecantikan, makanan dan minuman, kesehatan, serta ibu dan bayi sepanjang tahun 2023. Dalam melakukan pemrosesan data, laporan ini menggunakan metode online crawling guna melakukan pengumpulan data secara real-time. Dan pengolahan data dilakukan selama 1 tahun penuh yang menunjukkan bahwa data dapat diakses dan diproses dalam waktu yang relatif lebih cepat. Selanjutnya, kelemahan dalam report sales and venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut adalah berkaitan dengan pemilihan jenis grafik yang kurang tepat, di mana seperti yang dapat kita lihat pada grafik yang tersaji, beberapa data kategori perawatan kecantikan tidak terbaca dengan jelas, karena beberapa data yang tersaji pada grafik lingkaran tersebut memiliki tulisan yang relatif kecil, sehingga dikhawatirkan akan mempersulit pembaca dalam memahami inti laporan. Dan yang terakhir, dari hasil analisa pada grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge, karena beberapa grafik yang tersaji menggunakan warna yang kontras dan label yang jelas, sehingga akan lebih memudahkan pembaca dalam memahami tren dan pola data.
Selain itu, pada grafik tersebut juga menunjukkan tren pertumbuhan, perbandingan antar kategori, dan prediksi pasar pada tahun selanjutnya yang dapat menambah wawasan para pembaca. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dari apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi orang lain maupun diri saya sendiri. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.